Adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Wah, itu nggak main-main, itu people power, Pak. Ngeri-ngeri sedap gitu loh. Iya. Apa yang mendasari Pak Tarmizi sehingga nulis itu Pak Tarmizi? Jadi kita melihat sekarang itu animo rakyat yang begitu besar terhadap perubahan. Itu saya melihat langsung, dan ada wacana presiden 3 periode. Hampir boleh dikatakan gagal total. Presiden 3 periode yang diusung gagal. Big data yang katanya 110 juta ternyata banyak disebut-sebut big data bodong. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting, ternyata dari 110 juta itu hanya 5% warga Indonesia yang ingin presiden 3 periode. 5% kalau penduduk Indonesia saat ini kita asumsikan 270 juta, berarti sekitar 13 juta. Berarti ada pembohongan publik. Ya kan gitu. Nah, sekarang berani tidak aparat penegak hukum yang ngomong big data 110 juta itu minta pertanggungjawaban? Bukankah ini kebohongan publik gitu? Jadi ICW kan sudah datang ya ke kantornya Pak Luhut tuh, minta data supaya ada keterbukaan informasi publik, ya kan. Nah, kita nggak tahu responnya seperti apa nih. Sepertinya kecil kemungkinan itu namanya akan dibuka, karena menurut yang ahli IT bukan 110 juta, itu hanya ribuan yang mendukung. Dari percakapan netizen itu hanya ribuan. 10 ribuan. Ya, 10 ribuan. Ini 110 juta. Bukankah ini kebohongan publik kan? Ya, kalau membaca tulisan dari Pak Tarmizi ini kan presiden dalam ancaman people power, berarti sebetulnya di situ ada kemarahan-kemarahan rakyat gitu kan, sebagian besar. Apakah bisa dibilang seperti itu Pak Tarmizi? Jadi saya melihatnya begini. Ini mungkin pertanda akan berakhirnya rezim Jokowi LBP. Kenapa saya bilang rezim Jokowi LBP, bukan karena rezim itu Jokowi Ma'ruf Amin. Pada kenyataannya itu Jokowi LBP. Jadi saya melihat ini LBP ini pengaruhnya itu sudah mulai goyah. Pertama, ketika mengusulkan tentang presiden 3 periode yang dulu diusung oleh 3 partai, Golkar, PKB, PAN. Kalau kita hitung-hitung 187 kursi atau 32,5% dari kursi DPR atau 26% dari kursi MPR. Ini kan masih sangat kecil kalau untuk dilakukan amandemen UUD 45 khususnya pasal 7. Ini sepertinya Luhut ini sedang di ujung tanduk nih. Ini orang rame-rame sekarang menyerang Luhut. Ini ada apa? Terus dibongkarnya kasus big data. Terus yang terakhir itu adalah pengerahan abdesi abal-abal, kata orang. Kenapa abdesi abal-abal? Abdesi yang tidak terdaftar di Kemenkumham. Betul. Ya kan? Dan kabarnya lagi, apakah betul itu kepala desa? Kalau abdesinya abal-abal, jangan-jangan juga kepala desanya abal-abal. Rumornya juga setiap kepala desa dikasih 10 juta. Ini kan terbongkar semua, artinya borok-borok yang dilakukan oleh LBP gitu ya. Untuk memuluskan presiden 3 periode atau perpanjangan 3 periode. Ini saya menduga ini LBP ini sepertinya akan berakhir deh. Mungkin ini akan jadi semacam bergaining antara kekuatan besar itu di ring satunya presiden juga dengan LBP. Kalau misalnya nanti LBP Jokowi ingin selamat sampai dengan tahun 2024, maka harus ada kompromi dengan kekuatan besar itu. Apa komprominya? Kekuasaan yang dimiliki LBP itu dipreteli. Tidak seperti sekarang, kekuasaan LBP itu melebihi kekuasaan seorang presiden. Tapi apakah mau itu ada kompromi kalau misalkan terjadi? Ya kalau misalnya Jokowi ingin aman sampai 2024, ya harus kompromi. Kalau tidak mau kompromi, saya khawatir Jokowi akan berakhir. Karena tidak sebelum 2024, karena tidak hanya pihak yang di luar pemerintahan saja yang ingin Jokowi
mundur gitu ya. Ya. Tapi dari pihak internal kekuasaan juga yang berada di ring satunya Jokowi juga, kekuatan besar itu juga, kalau tidak diakomodir kepentingan mereka, ada kemungkinan pihak ring satu kekuasaan besar ini berkoalisi dengan pihak oposisi. Ketika bicara soal people power kan berarti ada massa di dalamnya gitu loh. Ketika bicara soal massa berarti kan bicara soal rakyat. Ya. Nah, psikologi rakyat sekarang ini seperti apa sih, Kang? Saya sih lebih khawatir dibanding pernyataan Pak Tarmizi tadi, Pak Jokowi akan lengser sebelum 2024. Saya jauh lebih khawatir Pak Jokowi lengser sebelum Lebaran ini. Lebih parah lagi. Kenapa bisa begitu? Ya, kita lihat 1 minggu kemarin itu puncak dari segala terbongkarnya kebobrokan LBP. Iya. Kemudian di saat yang lain kondisi rakyat hari ini semakin terpuruk, ya semua harga naik gitu. Kita semua berharap masuk bulan suci Ramadan ini dengan diberikan ketenangan, diberikan kekhusyuan ibadah dan sebagainya. Tapi diingat juga bahwa bulan Ramadan juga adalah bulannya kita berjihad gitu. Ya, banyak pertempuran yang dimenangkan oleh Islam saat Ramadan itu. Jadi rakyat yang siap berjihad gitu. Untuk menurunkan presiden kalau memang betul-betul sudah tidak bisa lagi dikendalikan people power, ya mungkin saja jatuh sebelum Lebaran. 11 April nanti ada demo mahasiswa dan semua elemen masyarakat katanya akan demo. Tapi yang penting saya sampaikan bahwa kita tidak berharap. Kita ingin menghindari people power. Tapi tentu dengan catatan bahwa pemerintah pun menunjukkan itikat baiknya, membalikan seluruh kebijakannya selama ini menjadi pro rakyat gitu. Tapi kalau itu tidak terjadi, ya ini mungkin terjadi. Kita sudah melihat sebuah pola, kan kita sudah bahas berkali-kali ya. Kalau baru sekali itu kita sebut kejadian. Kalau 2 kali berturut-turut melakukan hal yang sama, sikap yang sama, mungkin itu kebetulan. Tapi kalau 3 kali atau lebih, maka itu adalah pola gitu. Polanya sudah terbaca Pak Jokowi selama ini. Dia tidak pernah meminta maaf atas hal-hal yang sudah dilakukannya sebelum-sebelumnya, kesalahan-kesalahan sebelumnya. Jadi kalau pertanyaan Kang Ijo tadi apakah akan meminta maaf, tidak akan. Yang akan dilakukan adalah dia mencari pembenaran. Dia mencari alasan-alasan atau bahkan dia menyalahkan kesalahannya pada pihak lain. Itu polanya kan selalu begitu. Nah, tapi kalau bentuknya bukan minta maaf tapi kemudian meresafel segala macam seperti yang disampaikan Pak Tarmizi tadi, ini sebagai sebuah bentuk negosiasi tingkat tinggi di level ring 1 presiden, saya kira itu mungkin. Jadi bentuk permintaan maaf presiden adalah dengan misalkan beliau kembali lagi ke barak sebagai petugas partai PDIP, kan sekarang petugas LBP. Nah, balik lagi ke baraknya sebagai PDIP kemudian mengakomodir lagi, tidak lagi menentang presiden, kemudian jabatan Pak Menko Luhut dikurangi satu persatu sampai habis gitu. Nah, ya bisa jadi itu bentuk permintaan maafnya. Nanti kebijakan-kebijakan yang lain kan ngikut, misalkan IKN dibatalkan, terus kenaikan Pertamax dikurangi dan sebagainya.